Tapi orang pengen tahu, yang kerja di Rans itu ngapain sih jadwalnya tiap hari? Lu ngapain aja sih? Gue tuh kemarin beberapa waktu tuh capek, nggak enak badan, capek gitu. Tapi itu capek itu benar-benar hilang ketika gue ngerasa gue malu sama bos gue gitu. Ketika waktu itu syuting Noise sampai jam 2:30 pagi ya kan, kalau nggak salah ya 2:30 pas jam 2 gitu. Nah tiba-tiba 4:30 udah di bandara gitu. Dan jam 9 itu udah menghibur lagi orang yang ada di Surabaya. Nah saat itu tuh gue langsung hilang capeknya. Pas jadi gini ini gue nggak tahu rezeki dari Arafi ini banyak banget ngasih ke gue ya sama keluarga ya. Waktu beli rumah ini tanah itu adalah hampir 2 lah. Hampir 2 M. Bangunan lama hampir 2. Saat itu duit saya belum ada segitu Terus gimana cara belinya jadi? Ya, entah kenapa datang rezeki banyak. Jadi gini ya, misalnya Abrar kan kerja di Rans nih. Ada banyak juga kan kan nggak apa-apa kan ngebolehin kalau ada side job gitu, Bos. Kalau gue boleh side job asal. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Noise. Jadi para Noise jangan lupa untuk subscribe. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Halo para Noise, selamat datang di podcast original baru dari Noise. Nih, Raffi Everywhere. Woohoo! Raffi Everywhere ini menceritakan tentang apa ya? Kita harus mengambil pembelajaran dari setiap orang yang ngobrol sama kita tentang kehidupannya dia, tentang perjuangannya dia, survive-nya dia, dan juga pastinya tentang kehidupannya dia yang dialami sehari-hari. Gue yakin setiap orang itu bisa belajar dari siapapun, Kita bisa belajar dari teman kita bisa belajar dari atasan kita, dari bawahan kita, dari saudara kita, dari orang yang baru kita kenal, dari orang yang sukses, dari orang yang belum sukses. Apapun, siapapun, Raffi Everywhere pasti akan bisa mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan juga karena gue yakin yang namanya pembelajaran atau belajar pasti kita bisa dari siapapun dan dimanapun. Dan gue juga happy banget bisa gabung di Noise karena di sini gue bisa mencurahkan suatu hal yang idealis yang kalau di YouTube kan tentang family, tentang rumah, keseharian. Tapi kalau ini gue bisa ngobrol-ngobrol apapun itu everywhere, di mana aja, kapan aja, sama siapa aja. Dan kita akan ngobrol sama siapa ya sebutannya? Ini orang yang udah gabung di Rans, ikut sama gue udah cukup lama. Dia bukan beda kalau Mary, Sensen itu kan asisten yang ikut. Kalau ini orang yang di belakang layarnya Rans, yang tadinya sempet ibaratnya gue sebutnya hampir kena PHK. Terombang ambing. Terus join sama Rans. Dia mulai lagi dari nol dan sekarang gue lagi di podcast di rumahnya yang harganya total bisa lebih dari 5 miliar. Wah, gila. Kerja 4 tahun. Ya 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun bisa beli rumah. Dibeliin sama. Enggak lah, jangan bilang dibeliin, kan lu kerja. Ya, tapi kan, emang kan gajiannya dari Rans, tapi kan karena lu kerja. Sebelum kita bahas tentang kenapa akhirnya, ini kan akhirnya nih lu bisa beli mobil Mercy, motor Vespa banyak. Terus lu sekarang udah punya rumah yang ini gue tau lah rumahnya ini tanah dan bangunannya ini belum interior nih udah 5M kurang dikit. Wah gokil. Kerja 4 tahun bisa hasil kayak begini. Coba lu jelasin dulu ya sama gue gimana sih awal-awalnya lu waktu itu bisa gabung di Rans terus sampai akhirnya lu bisa nabung. Itu gue pengen tahu. Kalau orang kan udah tahu dah kesehariannya gue udah tahu deh. Tapi kan gue pengen tahu orang juga pada kepo. Ini sehariannya karyawan Rans atau tim Rans tuh ngapain aja sih? Terus gajinya berapa sih? Terus bisa dapat apa aja sih? Nah itu tuh. Ya kalau misalnya dulu pertama awal Rans gabungnya itu dari ya udah pasti sama Arafi tuh udah kerja dari 2008 dari awal-awal dahsyat. Sampai terakhir katanya AA yang hampir di PHK itu ya di 2018 jadi gitu. Jadi 2018 kita mundur dari perusahaan yang sebelumnya. Akhirnya kan agak terombang ambing tuh mau kemana tiba-tiba datanglah seorang malaikat bukan peres nih. Tapi kan lu juga kan waktu itu kan belum yakin ngelihat Rans kan cuman YouTube doang. Bener kan? Ngapain gue kerja di situ, bener gak? Enggak, masa? Serius, kan waktu itu di podcast yang waktu di YouTube itu kan sempat bilang ada tawaran masuk juga aku yang itu dari perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Itu loh. Gila. Terus? Nah itu. Jadi perbandingan nih mau ngelanjutin di Rans atau masuk perusahaan Korea internasional? Iya, itu duitnya lebih gede sebenarnya. Yang Korea itu? Iya, hampir 2 kali lipat. Serius? Betul. Kok lu nggak ngambil perusahaan itu sih? Itu kan international class.
Kelasnya maksud gue. Kalau menurut saya ketika kita bekerja di perusahaan yang pertama kita lihat adalah bukan mungkin gini ya. Mungkin lingkungan iya kita lihatin. Tapi kita lihat dulu yang paling atasnya siapa gitu. Tapi kan banyak anak-anak zaman sekarang, gila gue sih lebih pengen kerja di international company ketimbang local company. Bukannya kita melihat local company kurang bagus, tapi kan lihat future-nya. Kalau di luar, kalau kita kerja di international company, kita bisa ketemu link-link sama CEO dari mana, bisa ini. Kenapa lu milihnya Rans? Ya karena mereka yang berpikir itu adalah anak baru, Wih, sedap. Ya. Kalau saya mungkin udah nggak baru lagi gitu. Jadi sudah mengenyam pengalaman-pengalaman dan nyatanya saya nggak perlu bekerja di perusahaan internasional, saya bisa foto sama Siwon. Bisa foto sama Ronaldinho. Bisa foto sama Ronaldinho. Bisa gitu. keliling dunia. Bisa keliling dunia. Gokil. Itu membuktikan sejarah membuktikan bahwa tidak melulu kita harus kerja di perusahaan internasional untuk kita bisa sesuai apa yang kita pengenin. Tapi bekerjalah dengan kita melihat pertama adalah siapa bosnya. Kalau bosnya orang yang sangat bisa dipercaya, bijaksana, baru kita di situ. Baru kita menaklukkan lingkungan sekitar yang ada. Gimana kita adaptasi, gimana kita bisa belajar. Yang penting kita lihat dulu bosnya. Karena kemakmuran itu berasal, kemakmuran dan kesejahteraan kita semua itu berasal dari bosnya itu benar-benar baik atau tidak gitu, memperjuangkan kita. Tapi kan gini, kan ada beda-beda nih. Kan ada perusahaan yang ada perusahaan keluarga, ada perusahaan yang tiba-tiba udah merger gitu kan. Tapi kan nggak sama semua perusahaan. Maksud gue sebagai seorang profesional, apa yang lu lihat pertama kali dalam satu perusahaan tiba-tiba tiba-tiba berkembang gitu. Tapi bukan hanya ya lu kan tadi bilang katanya ownernya kan. Selain itu. Ya, karena lanjutannya karena kalau kita melihat nih pertama owner nih yang kedua ini perusahaan masih baru meskipun AA itu saat itu nomor 1 di selebriti gitu tapi mungkin di perdigitalan AA belum nomor 1 saat itu gitu kan. Nah, saya melihat begitu bekerja itu lihat bosnya dulu. Terus yang kedua, ketika itu masih small lingkungan gitu, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan itu senyaman mungkin gitu. Karena buat aku gini, paling penting itu nyaman dulu lingkungannya. Iya, paling penting lingkungan nyaman. Karena kita Rans ini benar-benar ngebentuk ibaratnya ini sudah ada rumah gitu kan, tapi kita harus ngegedein ini rumah gitu. Udah ada tanah yang luas, gimana caranya kita bisa bangun fondasinya ada itu fondasi kekeluargaan gitu, fondasi kebersamaan dan yang lainnya. Menurut aku itu udah bisa terjadi apabila nomor satunya tuh bosnya udah bener gitu kan, bosnya paling bener. Karena menciptakan lingkungan alhamdulillahnya dari yang dulu kita masih kecil sampai besar itu darah dagingnya Rans, teman-teman yang mau nginep segala macam nggak akan hitung-hitungan soal kerja. Oh benar ya. Dia mau nginep nih, tanyain deh sama teman-teman nih, lu pada hitung-hitungan nggak soal kerja? Apa hitung-hitungan lo ya? Nggak ada yang hitung-hitungan soal kerja. Karena kita ngebangun nyaman. Karena nyaman karena ngeciptain suasananya tuh nggak ada politik-politikan gitu, nggak ada apa-apa, harapannya begitu Jadi gitu. yang pertama itu harus bikin nyaman dulu supaya teamworknya merasa kekeluargaannya tuh bener-bener comfy banget. Iya terus anak-anak juga kita perhatiin ya, sorry ya kalau agak nggak terlalu keperhatiin banget ya sekarang ini. Cuman maksudnya lo butuh apa sih kayak gini, terus kita bisa ngomongin ke bos ini saatnya bonus turun bos, yang ini tolong dilebihin dikit, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi perhatian. Berarti gitu. Yang pertama itu harus bikin lingkup yang nyaman. Yang kedua memang harus perhatian. Tapi yang ketiga mereka itu nggak boleh. Maksudnya gini, kasarnya nggak boleh macam-macam. Kita di sini memang keluarga, tapi kita kerjanya harus benar-benar profesional gitu. Jangan sampai kerjanya lu terlalu gampang nanti ini Rans bisa gini, nggak boleh tuh. Jadi makanya kita agak galak kadang-kadang karena lu nggak boleh main-main. Di sini kita harus kerja bener. Tapi bener karena gue ngeliat sendiri nih, mungkin ya perusahaan-perusahaan besar zaman dulu sama yang sekarang itu beda jauh. Kita sebut aja nama, misalnya Google. Iya. Kantornya tuh nggak kayak kantornya tuh kayak rumah, kadang kayak restoran, kadang kayak. Jadi itu yang akhirnya diterapkan di Rans juga. Betul. Jadi kita nggak merasa kerja. Nggak boleh kita merasa kerja, tapi ya udah ini hobi kita untuk kita melepaskan segala apapun yang ada di kepala kita. Akhirnya kita implementasikan di dalam vehicle ini gitu. Iya, itu kuncinya sih sebenarnya, gimana kita bekerja tapi tidak merasa bekerja gitu. Nah itu tuh paling penting. Jadi yang pertama harus
lingkupnya nyaman. Bosnya dulu bosnya. Iya bosnya dulu. Bosnya, terus lingkupnya nyaman. Profesionalitas kerja. Perhatian. Profesionalitas kerja. Udah sih sebenarnya. Sama ya itu kita harus bikin nggak kayak kerja. Iya nggak kayak kerja. Sama gue kayak syuting. Sebenarnya gue tuh syuting awalnya emang kayak kerja, tapi lama-lama gue kayaknya harus bikin syuting ini kayak rumah gue. Makanya gue juga dulu syuting bisa selesai jam 4, jam 5 pagi, lanjut ke dahsyat paginya. Gini gue nggak ngerasa ya udah gue nggak bilang gue kerja. Iya. Tapi kerasa sih sekarang saat umur 35 40 ya udah gitu, udah berasa juga. Jungkir balik kayak dahsyat dulu. Jungkir balik udah agak nggak bisa. Jarang. Tapi orang pengen tahu yang kerja di Rans itu ngapain sih jadwalnya tiap hari? Lu ngapain aja sih? Ya tadi sebelum itu sempat lo ngomongin gue nggak berasa kerja. Maksudnya gue harus bener-bener santai bawanya. Karena gini ini ada kejadian kemarin gue sempat ngobrol sama Haikal juga ya. Gue tuh kemarin beberapa waktu tuh capek, nggak enak badan, capek gitu. Tapi itu capek itu bener-bener hilang ketika gue ngerasa gue malu sama bos gue gitu. Ketika waktu itu syuting Noise sampai jam 2:30 pagi ya kan, kalau nggak salah ya 2:30 pas jam 2 gitu. Nah tiba-tiba 4:30 udah di bandara gitu. Dan jam 9 itu udah menghibur lagi orang yang ada di Surabaya. Nah saat itu tuh gue langsung hilang capeknya. Demi Allah bener nih, sumpah nih demi Allah. Langsung gue hilang, gue ngobrol sama Kal. Gue kemarin capek banget Kal, gak enak badan. Belum lagi kemarin ada sedikit masalah yang itu. Terus kayaknya capek gitu. Terus tiba-tiba, gue ngeliat lu yang udah ada di bandara. Terus tiba-tiba jam 10 udah, weh Surabaya apa kabar? Balik lagi ke Jakarta lagi, syuting lagi. Balik lagi ke Jakarta, syuting lagi. Itu gue jadi malu gitu. Tapi memang itu kalau gue kan punya visi itu bahwa kita harus capek, kalau belum capek belum sukses. Iya, nah kalau sehari-harinya sebenarnya, nah kalau dulu sih, kalau gue, Lemon, Arul gitu kan, dulu masih ada Midun juga gitu, itu kerjanya main PS. Main PS. Kalau AA lagi main PS mulu ya. Ya kalau AA lagi ngilang aja sebenarnya. Main PS. Main PS itu cuman malam sih main PS. Karena kita syutingnya tuh biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Dulu tuh kerjanya kita lebih banyak tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu atau Jumat, Sabtu, Minggu karena bisa Jumat, Sabtu, Minggu itu AA ngasih kita bisa syuting selama 3 hari itu bisa sampai 30 video tuh 10. Iya. Gua aja nggak sadar. Iya 10 video itu bisa tabungan buat semingguan lebih atau 2 mingguan tuh. Dulu parah kalau masih sedikit tuh dulu bener-bener kita megang jadi HRD, kita jadi finance, kita jadi apa-apa semuanya pegang semua gitu. Nah kalau sekarang kan teman-teman udah lebih banyak nih ya kalau pagi biasanya ya udah saya iniin bersihin rumah yang baru masih gitu ada kan. punya waktu. Masih ada waktu, masih sambil mantau A, mantau B gitu kan, checking A, checking B, nyampe kantor jam 12, jam 1 udah langsung hajar meeting terus sampai malam, sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu. Syuting sekarang kan udah agak-agak jarang. Lebih teman-teman biar ada regenerasi. Udah jadi bos gitu maksudnya. Bukan, biar agak ada regenerasi. Maksudnya apa yang mereka syutingin sekarang, dulu kita sampai tertatih-tatih juga udah pernah merasakannya, bos. Jadi pengen ngomong, gue udah gak di situ lagi nih. Bukan. Gue tuh pengen ikut syuting lagi. Misalnya kalau keluar negeri gitu ya, gue ikut. Tapi begini, tapi bener jarang ikut. Tapi gue pribadi itu orang yang sangat-sangat kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Maksudnya gini, setiap manusia itu apapun itu ya, dalam karirnya, dalam kehidupannya, dalam kepribadiannya, itu kita harus ibaratkan satu step naik. Bukan berarti kita nggak mau ngerjain yang di bawah, tapi kan terkadang nggak apa-apa kita sesekali bernostalgia untuk ya kayak gue nih, gue pengen main sinetron, sesekali aja gue pengen juga main sinetron, tapi mungkin ya paling sebulan aja, cari yang sebulan, atau gue pengen ngambil jadwal yang padat banget, tapi kan gue cuma bernostalgia, gue dulu pernah kayak begini nih. Tapi kan sekarang kalau kita sebagai manusia untuk taraf kehidupan, waktu, pribadi, karir, kita kan harus pelan-pelan, kita harus tahu kita juga biar bisa berkembang. Itu bagus juga buat alert diri kita. Tapi bukan berarti kita di atas kita, maksudnya nggak mau ngerjain yang di bawah. Tapi untuk alert kita sendiri, pelan-pelan kita harus naik seperti ke anak tangga tuh dalam berbagai macam hal. Karena rata-rata manusia kalau udah berada di atas itu memang nggak mau ke bawah sebenarnya. Bukan yang nggak mau, ya semuanya pasti kan kalau udah hidup di taraf ini kan semuanya untuk menjaga agar bisa tetap stay atau bisa lebih naik lagi gitu. Bener nggak? Sekarang bener. Lu tiap hari berarti udah masuk kantor siang berarti jam 12 ya?
Ya kebanyakan sih jam 12, jam 1. Tapi balik kita malam-malam juga. Malam-malam ya sama lah jam 11, jam 12 itu udah seharian full meeting buat konsep, buat meeting sana, meeting sini udah kebanyakan meeting semuanya diisinya. Tapi capek? Tadi seperti yang AA bilang, kita kerja jangan kayak kerja gitu. Jadi nggak capek. Kalau normal misalnya bukan bidang yang kita sukai, jangan Iya, kan sama gue juga gitu. segitu 2 jam 3 jam aja udah ngeluh gitu. Betul. Gue juga kadang suka, kalau ada hal yang itu paling gue juga orangnya lagi. Gue paling 2 minggu sebulan kerjain udah gitu cabut kalau yang memang gue nggak suka. Tapi gimana rasanya udah mendapatkan apa yang akhirnya lu impi-impikan? Akhirnya udah punya rumah nih yang ibaratnya harganya udah fantastis lah gitu. Lu bisa bangun, bukan beli ya, tapi lu beli tanahnya, lu bangun sendiri dengan sesuai dengan kreasi yang lu mau. Ya nggak pernah ada di mimpi gue sih dari gue kecil. Gue maksudnya bisa sampai ada rumah segini gitu buat gue sih nggak ada expect juga. Terakhir waktu kita ngobrol itu ya gue harapannya udah rumah kecil biasa aja gitu kan, begini gitu kan, cukup deh buat gue, yang penting anak gue bisa sekolah, bisa apa. Sekarang alhamdulillahnya bisa ada rumah yang ada kolam renang itu. Sebenarnya tuh kolam renangnya gue tuh kalau ada gue tuh di bawah itu pengen ada tulisan tuh di bawah sebenarnya Raffi Ahmad sebenarnya pengen gue tulis itu Rans gitu, cuman karena itu batu alamnya kagak bisa diukir jadi ya udahlah gitu. Jadi lu bangun ini berapa tahun nih? Bangunnya kurang lebih 8 bulan. Cepet berarti, duit lancar tuh ya. 8 bulan tuh termasuk cepet loh untuk bangun rumah. Si Mary aja gak jadi rumahnya. 8 bulan. Jadi gini ini gue nggak tahu rezeki dari Arafi ini banyak banget ngasih ke gue ya sama keluarga ya. Waktu beli rumah ini tanah itu adalah hampir 2 lah. Hampir 2 M. Bangunan lama hampir 2. Saat itu duit saya belum ada segitu. Terus gimana cara belinya jadi? Ya, entah kenapa datang rezeki banyak. Jadi gini ya, misalnya Abrar kan kerja di Rans nih. Ada banyak juga kan, kan nggak apa-apa kan ngebolehin kalau ada side job gitu, Bos. Kalau gue boleh side job asal kerjaan utamanya nggak ini. Karena gue sendiri tuh seneng kalau timnya, atau karena gue pribadi kan gue suka kemana-mana gitu. Tapi fokus. Betul. Yang utamanya nggak ditinggalin supaya kita berkembang. Jadi sebenarnya banyak juga orang tuh, saya cuman lebih ke gini aja, Abrar misalnya ada di luar kota, buatin konsep dong kayak apa-apa gitu. Nah saya tinggal nyuruh tim yang biasanya udah pada cabut dari TV, cuman dia buatin konsep doang gitu. Terus datang konsepnya. Konsep apa nih buat? Misalnya buatin campaign gitu. Misalnya ini contoh ya, misalnya tolong buatin campaign ini dong gitu misalnya. Datang ke Abrar gitu kan, oh ya udah tapi gue nggak ada waktu nih gitu, gue bilang gue palingan lah 2 minggu lah gitu, gue bilang gue nggak ada waktu, nanti gue giniin ya, gue arrange ke tim gitu, udah nanti aku kasih ke tim ada brief A B C gitu nih, udah bukan aku yang kerjain juga, dia datang ke aku udah balik, aku tinggal oke enggak, udah selesai. Nah kayak gitu-gitu tuh sebenarnya. Nah alhamdulillahnya kita juga bisa mengkaryakan teman-teman TV yang udah pada cabut atau ada yang di PHK, ada yang apa. Nah kayak gitu-gitu terus kadang-kadang buatin video klip, buatin apa. Nah itu kekumpul-kumpul tuh kayak gitu-gitu. Terus ada endorse juga. Widih. Nah ini salah satunya dari endorse juga. Jadi kalau karyawan Rans semuanya pada endorse lumayan ya. Jadi sekarang lu udah punya rumah, udah punya mobil Mercy. Dari situ motor Vespa. Iya, nah gue juga jual beli mobil juga. Jadi ada saudara gue yang punya mobil, yang punya showroom mobil, gue jual beli. Kadang-kadang alhamdulillah kadang tiba-tiba ada untung 10 juta itu bener-beneran gue ini. Terus gue main kripto juga, kayak gitu-gitu. Jadi side job lu banyak ya? Ya saya banyak, tapi remote kebanyakan gitu. By phone apa gitu semua. Terus apalagi yang pengen lu capai nih? Kan si Mary akhirnya kebalap loh. Rumahnya Abrar udah jadi duluan. Si Mary Gua sebenarnya cita-cita gue tuh sama kayak cita-citanya Mbak Gigi. Yang pengen gue capai. Gue tuh pengen anak gue nanti itu kuliah di London. Oh. Cita-citanya pengen di London. Semua anak-anaknya? Enggak juga. Cuman maksudnya salah satu supaya nanti kan anak gue misalnya udah umur 20-an, terus gue juga bisa di sana gitu loh. Gue menikmati hidup, menikmati apa. Kayak Mbak Gigi kan dulu pernah bilang. Arando, kamu mau di London? Mau sekolah di London? Oh mau. Terus lu bagaimana nih caranya mengekspresikan rasa syukur lu udah semuanya udah didapet? Ya kan yang belum kecapai kan pengen sekolahin anak di London, pengen bisa tinggal di situ. Ya, karena waktu di London asik ya. Waduh gila itu buat waktu Run the World asik di London. Iya buat teman-teman yang belum pernah ke London. Sedap, sombong banget. Buat teman-teman yang belum pernah ke London, percaya London itu adalah kota terbaik di dunia menurut aku. Kota paling ideal untuk tinggal, ada pemukimannya bagus, pemandangan bagus, tempat ngobrol
perbelanjaan juga bagus, semuanya bagus, jadi komplit banget di situ gitu. Jadi itu yang ngebuat ya Allah, semoga maksudnya at least gini nih cita-cita aku di London, at least gue punya duit berapa puluh M gitu. Wih, misalnya. sedap. Jadi gue anak gue nih buat anak gue semua gitu. Kalau gue mah naik mobil Mercy tua, naik Vespa gitu juga aman gitu. Yang penting anak gue tuh harus dapat yang terbaik gitu. Cita-citanya punya tabungan puluhan miliar ya. Puluhan miliar pengennya pengen gitu. ya, Bisa buat judul kan nih, enak nih. Iya. Dan ngasih puluhan miliar Iya. juga. Bisa buat judul nih thumbnailsnya begitu. Raffi Ahmad ngasih puluhan miliar ke karyawannya sama rumah-rumahnya. Aduh. Gitu. Ya amin lah, siapa tahu kejadian. Ya Allah, amin. Tapi apa ya, cara bersyukur lu gimana nih? Udah dapat semua ini kan, manusia kan ya pengen terus kan. Tapi cara kita bersyukurnya gimana supaya yang pada denger nih, para noise nih, oh kalau kita udah dapetin apa yang kita mau tuh jangan lupa diri. Ya, bersyukurnya sebenarnya kedua sih. Pertama bersyukur kepada Allah itu benar-benar nggak ninggalin sholat udah pasti itu, dan ngikutin seperti yang lakukan lah pokoknya. Subuh tuh jangan sampai ketinggalan pokoknya. Isya jangan sampai ketinggalan, sama maghrib tuh yang paling esensial tuh. Yang kedua, gua nggak henti-hentinya berterima kasih banget sama Arafi, Mbak Gigi, dan keluarga Ran semua yang udah bisa ngasih rezeki begitu berlimpah. Itu buktinya. Dan kalau misalnya di sini sebenarnya ada dokter spesialis ini sih, spesialis kulit nih. Di mana? Di sini ada dekat spesialis kulit operasi gitu. Jadi kalau nanti kita panggil di sini, kita bisa belek nih, ini gua nih, dada gua. Tulisannya RANS. beneran gua ngomong di sini nih. Kalau emang tato itu nggak terlalu dilarang ya, gua akan tato di sini tulisannya Raffi Ahmad. Dahsyat. RCTI. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar, Rayanza, Power Ranger gitu. Jadi gua ditanya, lu sama keluarga, lu tapi suka pergi sama? Akhir-akhir ini lagi jarang sih Jadi kalau gue balik nyampe rumah tuh biasanya jam 1. Nah gue bangun tuh biasanya jam 8, jam 9. Nah paling gue ketemu sama anak tuh segituan, sejam 2 jam tuh. Habis itu gue preparation, biasanya jam 10, jam 11 sudah ada meeting online tuh biasanya. Nah sampai jam 12, udah jam 12 udah langsung ke kantor. Nah paling liburnya antara Sabtu atau Minggu, bisa juga dua-duanya karena teman-teman juga udah banyak yang ganti-gantian kalau ada meeting apa segala macam. Tapi kayaknya kalau ada rumah baru lu 3 bulan biasanya nggak mau kemana-mana di rumah gitu kayaknya deh. Ntar barbecue gitu kayaknya deh. Ya bisa juga sih, cuman nggak ada tempat, belum ada tempat barbecue. Oh minta dikirimin juga ya? Enggak. Udah furniture. Enggak bener enggak. Tempatnya kalau barbecue-nya kan pasti kita udah selalu sama My Barbecue. Tempatnya nanti deh di seberang tuh, depan tuh tempat RT tuh. RT di sini baik-baik ininya, warganya baik nih. Mantap. Baik. Harus gitu. Harus guyup. Nah, kalau gimana quality time nih? Kan gue ngelihat nih ini kayaknya makin parah ini, kerjaan ini makin gokil. Syuting juga jarang. Jadi kalau gue quality time-nya itu adalah bukan kuantitasnya tapi quality-nya. Jadi kalau gue itu misalnya ketemu Rafathar tuh meskipun sehari cuman setengah jam, tapi setengah jam itu gue bikin yang dia impress gitu. Maksudnya apapun itu, misalnya ya kitanya harus pinter-pinter. Misalnya kayak ke Rafathar, kita harus tahu nih dia lagi suka apa atau ada kejadian apa. Jadi setengah jam sejam tuh bener-bener ini banget. Bener-bener bermanfaat banget. Sama istri juga sama gitu, sama si Rayanza juga gitu. Jadi intinya beliin Mini Cooper lagi. Gitu perdak. Misalnya bininya lagi suka apa nih, tuh langsung kita kasih, meskipun istri juga bukan pengen barang, enggak, dia juga. Tapi kan paling penting kan perhatian kita. Meskipun kitanya kadang lagi sibuk, kadang jauh, tapi yang penting tuh hatinya dia tuh harus tahu kita tuh dekat sama dia gitu. Kalau gue sih gitu. Kemarin saya juga beliin istri saya baju tuh C59 aja dia happy. Gila, Caladi tuh yang C59 yang di Bandung gitu. Bagus. Bagus itu. Gitu jadi. Ada juga misalnya kita harus kasih self reward. Nah, self reward tuh misalnya sama bini. Misalnya ya tadi misalnya Rafathar, kita harus tahu isunya dia. Rafathar di sekolahnya misalnya baru dapat apa, nilainya bagus. Kita nggak usah nanya Rafathar nilainya lagi bagus ya. Wah, papa tahu dari mana? Gurunya telepon papa, padahal kan enggak. Jadi seenggaknya anak tuh, wah gila, bapak gue perhatiin ya, ternyata di sekolah tuh gurunya. Jadi kita harus bikin anak kita tuh supaya impress gitu. Apalagi sama istri ya, kayak tadi kalau misalnya istri dia kira-kira apa langsung kasih gitu. Jadi kan, ternyata dia perhatian sama kita gitu. Hal-hal gitu yang harus kita aware. Iya, nah di kesibukan yang parah nih akhir-akhir ini gue tuh nggak terlalu tahu nih misalnya kan lagi nggak terlalu day to day banget sama AA nih. Raffi tuh sebenarnya istirahatnya kapan? Gue kaget aja tuh ketika yang waktu
waktu kita syuting Noise kemarin, abis itu 3:30 udah di bandara, 4:30 kapan tidurnya tuh di mana? Kalau gue itu tipenya sebenarnya gini. kapan istirahat, Kalau gue ini kalau mau istirahat gue akan istirahat. Contohnya gue udah tahu nih, aduh badan gue kayak nggak enak nih. Misalnya gue lihat jadwal besok, aduh besok nih yang intinya misalnya ada live dua acara live atau 2 syutingan yang penting, ya udah deh 2 itu, sisanya gue pakai tidur. Tapi kalau misalnya badan gue lagi sehat, nggak usah istirahat gitu, maksudnya tahu ya udah deh kelar jam 2 tidur, bangun jam 6 atau bangun jam 7 kayak tadi gue bangun jam 5:30 langsung tenis, habis tenis langsung. Jadi memang kalau gue udah kebiasaan kalau badannya udah minta istirahat, tapi jangan sampai sakit tumbang ya, maksudnya udah aduh ini kayaknya minta istirahat nih, besoknya gue langsung kurangin. Jadi pinter-pinter kita. Jadi gue sekarang udah gak nyari kuantitas, carinya yang kualitas, apapun itu, istirahatnya cari yang kualitas, kerjaannya juga cari yang kualitas sekarang, yang pasti. Terus juga sama, perhatian ke keluarga juga udah deh, kualitas itu penting dalam segala apapun itu. Lu misalnya self reward nih, selain lu bangun rumah ini nih untuk diri lu sendiri, misalnya kalau gue kan kadang gue pergi sama keluarga, atau gue beli barang deh buat nyenengin diri gue. Kalau lu ngapain? Kalau gue tadarusan gitu kadang-kadang. Okay. Cuman sama ini lagi seneng main Vespa. Ini gara-gara anak Motor Ranger. Jadi beli perintilan Vespa A, Vespa B, tiba-tiba udah segini aja. Lebih ke sana sih sama kayak sebenarnya kayak Arafi kan. Gue inget banget kata-kata Arafi yang ngomong sama gue sampai sekarang nih. Kalau ada teman-teman yang ngomong sama gue kasih tahu gini. Brar, lu beli aja apa yang lu pengen kayak gua, lu pernah ngomong. Jangan lu hitung-hitung harganya berapa, segala macam berapa. Lu beli aja yang lu pengen, insya Allah lu liatin, lu beli, udah nanti duitnya ada aja gitu. Benar. Jadi itu. Betul benar. Jadi ya tapi bukannya kita maksudnya hambur. Iya. Misalkan kita naker nih, misalnya pendapatan kita sekian. Tapi kan kita bisa naker nih, gue pengen beli ini nih gitu misalnya. Kadang gue tuh dulu pernah nekat. Tapi beli yang barang gue suka banget, yang gue berdoa gitu, ya Allah semoga aku suka bisa beli ya Allah, pas beli ya Allah semoga aku bisa kebayar cicilannya, bisa. Tapi intinya adalah kalau ada sesuatu hal yang kita suka banget, kita beli nggak apa-apa, yang penting niatnya bukan buat pamer, tapi kita nikmatin, kita sukain, pasti ada aja tuh. Gue juga dari dulu gitu, pasti ada aja tuh buat kebayar cicilannya atau bayar itunya, pasti ada aja. Tapi bukan yang berarti kita maksain beli untuk pamer ataupun buat, tapi bukan maksain sih, beli ya udah deh yang memang gue suka banget, akhirnya jadi berkah gitu. Iya. Nah ini gue mau nanya nih, lu tuh pernah ngerasa capek nggak sih sebenarnya? Capek gitu maksud gue, gue capek nih. Nah kalau capek mah manusiawi, jadi kita istirahat dulu. Tapi karena gue nggak pernah ngeliat lu capek gitu. Makanya kalau capek tuh istirahat dulu. Tapi kadang kalau kita capeknya misalnya gini, misalkan kita manusiawi, misalnya kita lagi capek nih, ya udah deh gue istirahat dulu deh, nanti kembali lagi ke track itu lagi. Tapi kalau kita berkali-kali kok capek terus ya, berarti kita nggak cocok sama pekerjaan ini gitu. Jadi kalau gue gitu misalnya gue capek banget nih, kan manusiawi ya. Sekali capek istirahat, gue on track lagi. Aduh capek lagi nih, istirahat on track lagi. Kalau sampai lebih dari 2 kali nih, kok capek mulu ya, berarti ada yang nggak beres tentang kitanya. Mungkin nggak cocok sama pekerjaan itu. Kadang pekerjaan yang kita suka, misalnya gini, gue pengen beli rumah, gue pengen beli mobil, gue harus cari kerjanya Kalau misalnya kita kerjanya nih tapi kita suka banget sama kerja ini, udah demi impian kita kan, kita seneng aja. Tapi kan kok gila gue capek banget ya, ini kayaknya gue kebeli nggak ya? Ini berarti kita ada yang salah dengan pekerjaan itu, bukan kita, mungkin lingkungannya atau mungkin kita nggak ngebaur. Jadi kalau gue intinya gitu, kalau gue capek lebih dari 2 kali, ya maksudnya dalam setahun, kalau setahun ya dalam misalnya tiba-tiba dalam 3 bulan ngerasa capeknya udah lebih dari 2-3 kali, berarti itu berarti itu ada yang nggak beres. Mendingan gue cari yang lain daripada ngegerutu nggak berkah. Iya betul. Tapi kalau lu sendiri ngerasa capek dalam momen apa? Gua hampir nggak pernah ngerasa capek sih ya, maksudnya ya kayak kemarin tuh capek tuh lebih ke kayak badan nggak enak gitu, terus badan nggak enak, terus kayak ada yang belum selesai, ya udah gitu, jadi kayak aduh gue capek nih, terus ada beruntun terus, lebih ke karena badan nggak enak sih. Tapi bener kalau badan fisik itu capek, obatnya ada satu, istirahat. Nanti akan buka lagi. Tapi kalau hatinya capek, itu yang bahaya. Jadi kita kan nggak ada, kalau hatinya udah capek, mau istirahat, mau tidur 24 jam, mau tidur 52 jam nggak akan. Berarti kan harus cari dissolve, cari
Iya. Cari permasalahannya. Jadi kalau gue gitu guys. Jadi buat kalian semuanya nih kalau anjir gue capek nih, capek mulu. Ada dua tuh. Either emang lu nggak cocok sama pekerjaannya atau emang lu kebanyakan ngeluh. Tapi kan enggak, kita juga tahu diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, sekarang buat Abrar yang sudah gabung sama gue mungkin dari di Dahsyat udah 8 tahun, di Rans sudah mau 5 tahun. Jadi lu selama hampir 15 tahun udah join sama gue, udah bareng. Apa sih yang lu lihat dari gue dan gimana pesan-pesan lu nih untuk semuanya yang dengar dan pesan untuk gue? Coba. Okay. Kan Raffi Everywhere. Oh iya benar. Ya kalau dari gue misalnya Arafi tuh tanpa ada peres-peres ya, Arafi tuh buat gua orang yang sangat ya cuek aja kesannya gitu, kayak cuek gitu. Tapi dia tuh bener-bener mengusahakan sesuatu untuk karyawannya apapun. Misalnya kayak kemarin ngelihat rumah gua udah jadi, ngelihat gua pengen beli rumah. Akhirnya sama dia nambahin gue buat beli rumah gitu. Terus rumah gua udah ada nih, dia ngelihat rumah gua kosong, sama dia ditambahin gitu. Padahal gue nggak yang gimana banget gitu. Maksudnya Arafi itu buat gue orang yang sangat bisa dijadikan panutan buat gue ya. Panutan dalam hidup dan dalam kehidupan. Menurut gue gitu. Menurut gue nih buat teman-teman yang belum tahu Arafi, karena sedikit banyaknya gue pernah tinggal sama Arafi selama 4 bulan berturut-turut 24 jam ketemu gitu. Cuman beda kamar gitu. Jadi gue tahu dari yang gimananya, misalnya tahu lah gitu AA gitu kan dengan ininya gitu. Jadi Arafi itu patut banget untuk dijadiin sebagai figur dan idola gitu. Nah kalau pesan gue buat Arafi mungkin kita sama-sama banyak sholat berjamaah bareng gitu ya misalnya bener. Maksud gue mungkin orang nggak ngeliat kali ya sebenarnya kita tuh sholat gitu misalnya biar maksud gue yuk kita tingkatkan religiulitas dari teman-teman barengan gitu sih sebenarnya pesan gue sih udah sih gitu. Dan kita mungkin bisa umroh bareng juga gitu atau haji bareng gitu sih pesannya. Benar. Jadi intinya selamat juga nih buat Abrar nih yang udah punya rumah baru nih dengan hasil kerja kerasnya dia. Tapi ya itu dia, seapapun yang kita miliki semuanya itu hanya sementara. Jadi kalau kita biasanya sih kalau kayak gue nih, gue misalnya gue juga nggak pernah menyangka punya ibaratnya ya rumah yang bagus, yang lebih dari cukup, punya mobil yang alhamdulillah yang disebut supercar, hypercar gitu. Kadang wah gue juga nggak pernah menyangka gitu kok gue bisa beli ini. Tapi saat kita udah beli ya gitu, manusia tuh gitu. Saat mau mau naik saat udah di atas, aduh, wah emang bener. Ternyata semuanya tuh hampa kalau kita tuh nggak punya tujuan hidup. Masya Allah. Jadi tujuan hidup kita sebenarnya benar. Jadi kan self reward, mobil bagus, rumah yang oke, apalagi buat keluarga yang motor itu self reward oke. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Tapi tujuan hidup kita ya perdalam lagi ilmu agama kita lagi untuk kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Gitu guys. Masya Allah. Ya udahlah guys, kalau gitu selamat ya rumahnya rumah baru ya. Ini gue sering dengar lo ngomong tapi nggak di podcast ini nih maksudnya. Bener, karena nggak kalau bener kan. Wah, bukan buat ditunjukin kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan. Kita beli kan gila, pokoknya cita-cita gue pengen beli rumah kayak istana, pengen beli mobil Ferrari, Lamborghini, pengen punya private jet atau pengen punya ini. Itu jangan dijadikan sebagai tujuan hidup, tapi maksudnya oke, itu self reward kalau kita mampu dan kita bisa. Tapi tujuan hidup kita ya itulah kita. Dan udah punya private jet? Belum, masih sewain. Ya udah guys, kalau gitulah kurang lebih lah ya. Makasih banyak ya. Sama-sama udah ngasih ya, ke saya rumah. Dibeliin semua rumah pakai duit AA semua. Jadi buat teman-teman ini ada satu cerita yang bagus dari Abrar, seorang pekerja keras yang ya dia juga ibaratnya dari nobody jadi somebody. Masih belum jauh. Iya, kan menuju yang tadinya udah kerja hampir di PHK. Wah, sekarang ya malah bisa melejit lagi, punya rumah, punya semuanya. Jadi apapun tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bisa terjadi dan pasti bisa terjadi kalau kita niatnya benar. Itu dulu deh guys. Terima kasih para Noise udah dengerin Raffi Everywhere. Jangan lupa subscribe Raffi Everywhere di aplikasi Noise supaya lu dapetin notifikasi tiap episode barunya. Thank you.